Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita memasuki minggu biasa pekan kelima. Bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan bersama akan mengajak kita untuk mewujudkan iman kita dalam tindakan dan kehidupan kita sehari-hari. Santa Teresa dari Kalkuta, atau akrab kita panggil dengan Mother Teresa, pernah mengatakan bahwa sebuah pengorbanan yang sejati itu harus ada harganya, harus sakit, dan harus mengosongkan diri. Buah dari keheningan adalah doa, buah dari doa adalah iman, buah dari iman adalah kasih, dan buah dari kasih adalah pelayanan, serta buah dari pelayanan adalah kedamaian. Meneruskan sabda bahagia pada minggu lalu, pada minggu ini, Injil hari ini dari Matius bab 5 ayat 13-16. Yesus bersabda kepada para muridnya untuk menjadi garam dan terang dunia. Tentu Injil ini sudah begitu familiar atau akrab kita dengar. Yesus mengatakan bahwa jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tentu garam itu akan tidak berguna atau bahkan diinjak-injak orang. Tentu bagi saya atau kita pasti memiliki pertanyaan bahwa kok garam itu bisa menjadi tidak asin atau menjadi hambar. Sebab bagi kita di Indonesia itu fungsi garam pada umumnya kita gunakan sebagai penyedap rasa pada makanan, pengawet pada makanan, atau bahkan mengobati pada penyakit-penyakit tertentu. Untuk menjawab pertanyaan kita ini, kita hendaknya memahami Injil bahwa dalam budaya atau konteks pada zaman Yesus itu, di mana pada waktu itu garam yang berasal dari pesisir Laut Mati itu berupa bongkahan batu. Dan garam yang berada pada bongkahan batuan itu akan dilarutkan pada air, sehingga lama-kelamaan hanya tersisa batuan saja. Inilah yang disebut Yesus sebagai garam yang kehilangan rasa. Bongkahan batuan ini yang dalam masyarakat Yahudi dijadikan sebagai untuk membangun jalan setapak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebagai umat beriman yang percaya pada Yesus, panggilan kita sebagai garam membuat kita sadar bahwa status dan kehadiran kita di dunia adalah menggarami dan memberi rasa pada dunia. Selain itu, di tengah dunia yang menawarkan begitu banyak godaan duniawi, manusia cenderung terarah pada pembusukan karena dosa-dosa. Kita sebagai umat Kristiani diajak untuk tidak lari dari kenyataan, melainkan menjadi pengawet dengan menebarkan cinta kasih Kristus. Demikian pun menjadi terang dunia. Kita diajar untuk menerangi dan membantu saudara-saudari kita yang berada dalam keterpurukan dalam perjuangan hidup di dunia ini. Sebagaimana ditegaskan dalam bacaan pertama dari kitab Yesaya, bahwa semangat persaudaraan dan solidaritas yang hendaknya mesti kita hayati dan bukan karena ego diri kita sendiri. Lalu Paulus pun dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menyampaikan bahwa Paulus menyadari kelemahannya dalam mewartakan atau menjadi saksi Kristus jika hanya berpusat pada kekuatan manusiawi semata. Tetapi Paulus menegaskan bahwa karena daya Roh Kuduslah kesaksian hidup kita akan nampak dan berbuah dalam kehidupan kita. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menjadi garam dan terang dunia dalam semangat Kristus, agar kita tidak kehilangan jati diri dalam semangat solidaritas dalam keluarga dan masyarakat. Kita menjadi saksinya, mengerjakan perbuatan imanan kita, dan biarlah Tuhan yang menyempurnakannya. Amin.